Iya, kali ini saya sedang berada di Barikade 98. Jadi saya kesini ingin menemui Dr. Muhammad Saleh Basari. Beliau adalah Direktur CSIIS. Nah, kenapa saya menemui Pak Saleh? Karena memang saya membaca di media ada perbedaan atau pertentangan ya pendapat antara Pak Saleh dengan Bapak Bambang Susetio yang merupakan pimpinan MPR. Pertentangannya terkait dengan adanya statement dari Pak Bambang Susetio yang mengatakan atau mewacanakan soal penundaan pemilu. Sementara dari Pak Saleh mengatakan ini merupakan makar konstitusi. Nah, ini menarik gitu ya, menarik kenapa kok kemudian Pak Bambang itu mengeluarkan statement seperti itu dan Pak Saleh mengatakan bahwa itu merupakan makar konstitusi gitu. Jadi mungkin langsung kita bisa perdalam ya menanyakan kepada Pak Saleh kok bisa sampai dikatakan bahwa itu merupakan makar konstitusi. Yuk kita masuk. Siang, okay. Pak Saleh. Silakan masuk, Mas. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mari masuk, silakan. Iya Pak, jadi kan kita rencana mau kemarin kan saya sempat baca berita tuh Pak. Baca berita Bapak mengatakan bahwa statement dari Pak Bamsud itu bentuk dari makar konstitusi. Iya. Nah ini menarik karena kebetulan channel saya ini kan terkait dengan konstitusi TV. Oke. Nah ini saya pengen nanya kenapa sih kok kemudian dikatakan ini merupakan makar konstitusi. Iya. Enak di mana Pak kita ngobrol? Oke, silakan masuk ke dalam sini aja. Silakan Mas. Ya, ini maaf mengganggu waktunya nih Pak Saleh. Oke. Karena saya kemarin sempat baca di berita. Jadi ada pendapat yang berbeda antara Pak Saleh dengan Pak Bambang Susetio. Nah itu mungkin menurut Pak Saleh itu kenapa statement yang dikeluarkan oleh Pak Bambang terkait dengan penundaan pemilu itu sampai dikatakan makar konstitusi itu Pak? Iya, saya menyebut itu makar konstitusi dalam tanda kutip itu setidaknya karena 3 hal. Pertama adalah Pak Bambang itu sebelum sekarang beliau ikut terlibat dalam penggodokan undang-undang pemilu, baik pemilu Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2012 maupun yang kemudian direvisi tahun 2017. Nah, poin-poin itu beliau ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, statement tentang penundaan atau 3 periode Jokowi itu sebenarnya udah pernah dilakukan oleh sejumlah tokoh di Februari kemarin. Sempat ramai memang. Sempat ramai dan itu tokoh-tokoh dalam tanda kutip dibully. Ada Zulhas, ada Bahlil Lahaladia, kemudian yang paling keras adalah serangan pada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menariknya ini yang ketiga bahwa statement tentang penundaan pemilu atau 3 periode Jokowi itu juga disambar oleh Ketua Umum PBNU ketika dia kunjungan ke Sumatera Barat di Februari. Dia juga dalam tanda kutip mengiyakan silahkan saja kalau memang pihak-pihak yang punya otoritas untuk menunda pemilu itu mengambil pilihan itu. Nah, itu 3 hal itulah kemudian ketika yang kedua dan ketiga udah reda ketika eranya Zulhas kemudian Gus Yahya udah tidak bicara soal itu, tiba-tiba muncul lagi ada apa ini Bambang Susetio kok bicara soal itu. Dan saya yakin selama ini Bambang itu bicara selalu terukur, normatif dan tidak pernah blunder sebagai politisi. Karena dia juga mewakili representasi lembaga MPR ya Pak ya? Betul. Pak Bambang itu. Nah, ini lebih menarik lagi, apakah beliau kapasitasnya ketika diundang poltreking adalah sebagai ketua MPR atau sebagai pribadi Bambang Susetio. Tapi apapun di kita ini kan melekat. Benar. Melekat dan
meski dia bicara di luar, tidak di Senayan, itu kan seakan menjadi dalam tanda kutip suara resmi. Suara resmi, benar. Kurang lebih seperti itu. Ya, artinya kalau dari Pak Saleh sendiri dalam memandang statement penundaan pemilu itu setuju atau tidak tuh Pak? Atau mungkin ada alasan lain kenapa kemudian mengatakan bahwa itu merupakan dalam tanda kutip tadi adalah makar konstitusi? Iya, kalau dalam konteks konstitusi, konteks manusia bahwa semua itu mungkin. Itu pertama. Yang kedua, apakah pemilu ditunda atau tidak, itu kan tergantung secara konstitusi kesepakatan orang-orang yang punya kewenangan di sana, para anggota DPR, MPR, dan kemudian persetujuan presiden. Kalau mereka antara legislatif dan eksekutif ini mengambil keputusan yang sama tentang penundaan pemilu, kemudian dengan alasan yang kuat dan disosialisasikan secara baik, berarti itu akan terjadi. Tetapi kan sampai detik ini tidak ada satupun alasan yang permanen dan kuat tentang penundaan pemilu itu. Kalau eranya Bahlil, Muhaimin, dan Zulhas, yang kemudian di situ PBNU juga ada, alasannya adalah kita barusan bangkit dari COVID-19. Kemudian kemarin Bambang Susatyo alasannya beda lagi. Dia mendasarkan pada survei yang 70% responden itu puas dengan kinerja Jokowi. Nah ini kan bukan alasan yang kuat dan permanen. Sebenarnya apa sebenarnya dibalik statement-statement yang tiba-tiba muncul lagi dan muncul lagi itu? Sebenarnya sebelum ini saya juga melihat ketika Rakernas Projo di Magelang dan di Bandung, Jokowi juga merespon desakan relawannya ketika menyodorkan tentang periode Jokowi, 3 periode Presiden Jokowi. Artinya bahwa secara hati kecil Jokowi juga menerima. Nah, cuman kan kita ini seperti pidato Jokowi ketika pertama dilantik bahwa saya bekerja bukan berdasarkan tekanan oposisi. Saya bekerja berdasarkan mandat dan amanat konstitusi. Ini kan harus kita tegakkan konstitusi di sini. Nah itu. Nah dalam konteks ini artinya makar konstitusinya tuh di wilayah mananya Pak? Iya, makar ini kan sebenarnya istilah dalam nomenklatur ilmu politik Barat ya. Kalau nomenklatur politik Islam itu adalah buwat. Buwat atau makar itu biasanya adalah disuarakan atau digerakkan oleh orang yang di luar sistem. Nah sementara Bamsud ini kan di dalam sistem. Sebenarnya makar tidak terjadi di dia tanpa tanda kutip. Makanya kan saya menyebut makar konstitusi itu artinya dalam tanda kutip. Apakah Bamsud ketika berstatement bahwa maka saya menyebutnya makar konstitusi dalam tanda kutip itu dengan kesadaran dia membaca respon, membaca aspirasi, membaca survei, kemudian dia sebagai atas nama ketua MPR. Artinya secara bertanggung jawab lah dia mengeluarkan statement itu Pak ya? Iya, karena dia juga mendasarkan reasoning dengan berdasar survei itu, artinya bukan tanpa dasar sebenarnya. Yang kita cari adalah dasar yang legal dan kuat, dan itu secara konstitusi juga diterima kan? Iya, berarti ya memang kalau kita lihat secara politik kan ya sifatnya tidak ada yang pasti, dinamis ya Pak. Artinya bisa juga itu terjadi kalau memang kemudian dimungkinkan secara kondisi, tapi juga kan jangan sampai statement itu kemudian lebih cepat mendahului dan malah semakin menimbulkan kondisi yang tidak kondusif, mungkin gitu Pak ya? Iya, sebenarnya yang merespon pertama-tama statementnya Bambang Susatyo itu justru Yusuf Kalla. Ketika dia mengatakan itu ilegal itu kalau terjadi. Padahal kan Bamsud ngomong tentang memungkinkan untuk penundaan pemilu dan lebih-lebih 3 periode Jokowi itu juga didasarkan pada statement JK. Bambang menyebut bahwa semua bisa diubah kecuali kitab suci. Artinya bahwa itu berdialektika antara JK dan Bambang sebenarnya. Saling sambut sebenarnya Pak ya? Iya. Ketika itu dikembalikan pada JK bahwa statement semua bisa diubah kecuali kitab suci, JK mengatakan itu lain persoalannya kan. Ini kan 2 orang ini sepertinya yang kuncinya kan gitu. Nah kalau dari sisi Pak Saleh sendiri sebagai pengamat politik nih Pak, kira-kira itu kemungkinan atau peluang besarnya itu terhadap penundaan pemilu itu seberapa besar Pak? Kalau situasi seperti ini baik-baik saja, ya, situasi sosial politik, kemudian secara konstitusi juga tidak ada dasar yang kuat, maka saya yakin tahapan pemilu yang sekarang sudah berjalan, pemilu akan tetap terjadi 14 Februari 2024. Kenapa? Karena
baik di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang kemudian direvisi menjadi Nomor 7 Tahun 2017, penafsiran atau pemaknaan tentang force majeure. Force majeure ini kan bahasa Perancis ya awalnya, yang artinya adalah kekuatan yang di luar kendali kita. Maka kemudian harus menyerah kepada kekuatan itu. Force majeure itu ditafsiri di undang-undang itu adalah pertama ada stabilitas keamanan, kedua bencana alam, kedua kerusuhan, ketiga kerusuhan. Tiga-tiganya tidak ada di Indonesia berlaku secara masif. Penundaan pemilu itu beda dengan pemilu yang dimaksud penundaan pemilu dan juga 3 periode Jokowi yang dimaksud oleh Bamsud. Itu beda dengan panaan undang-undang itu. Di situ itu pemilu tetap berlangsung di luar daerah-daerah yang tidak terjadi force majeure. Tapi itu nggak mungkin kan bahwa ini force majeure seluruh Indonesia, itu nggak mungkin, itu impossible. Dalam satu waktu yang serentak. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke lah, terima kasih banyak nih Pak Saleh. Cuma saya tadi ngeliat ini diberi barikade 98. Ini dalam rangka apa nih Pak Saleh? Iya. Emang sering ini saya sesekali main ke sini. Saya punya teman Mas Sandi, wakil ketua umum barikade. Barikade itu nanti Om Sandi lah yang cerita lebih banyak. Saya tadi ngeliat seru juga kalau diulas tentang barikade ini. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat datang di Barikade 98. Iya nih, tadi saya baru habis ngobrol sama Pak Saleh soal isu makar konstitusi, karena ini kan channel saya ini kan memang fokus ke isu-isu konstitusi, Bang. Gitu. Nah, memang tadi saya melihat apakah dalam hal ini sangat berkaitan dengan pemilu pemilu 2024 nanti. Nah, ini saya pengen banyak ngobrol nih sama Bang Sandi. Jadi ini saya mau jelasin, ini kan atmosfer kita dari bagaimana dulu kita ada perubahan sistem kenegaraan di tahun 1998. Berarti memang berangkat dari aktivis 98, Bang? Ya. Oh, mantap. Jadi bagaimana dulu fase di mana peristiwa lengsernya Soeharto tanggal 21, kemudian terjadi peristiwa rentetan, ada teman-teman Trisakti yang meninggal, ada teman-teman yang lain lah di seluruh Indonesia yang menjadi bagian dari pahlawan reformasi 98. Nah, kalau tadi ngobrol dengan Pak Soleh terkait dengan makar konstitusi, kalau saya sih pada hakikatnya ruh dari reformasi itu adalah bagaimana menjadikan Indonesia lebih bagus, lebih baik. Harkat hidup masyarakat bisa terpenuhi secara lebih sempurna. Hari ini Jokowi mampu menampilkan dirinya sebagai presiden yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Bahwa kemudian apakah sebaiknya Jokowi berakhir sesuai dengan periodisasi menurut undang-undangnya, ataukah kemudian perlu diperpanjang, ya domainnya teman-teman yang ahli ya. Cuman saya sih menyampaikan bahwa sebenarnya dunia tidak baik-baik saja, Indonesia masih baik-baik saja. Kalau pada saatnya Indonesia terdampak dari konstelasi ekonomi, konstelasi politik dunia, kemudian Indonesia menjadi tidak baik-baik saja, konstitusi berubah, itu sah-sah saja. Toh pasal-pasal di situ masih ada ruang di mana konstitusi bisa berubah. Tapi hari ini konstitusi menyampaikan kepada rakyat Indonesia 2024 adalah pemilu serentak, sehingga ya Pak Jokowi berakhir. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya mungkin ini Bang, tertarik untuk mendalami barikadenya. Barikadenya itu artinya dibentuk ini kan tadi Abang sudah menjelaskan soal rentetan sejarah dan pasti tentunya juga agar tetap mengawal proses reformasi itu Bang ya, karena kan Abang pasti sebagai salah satu aktivis dan ya tokoh sejarah lah kalau saya katakan ya dalam konteks pergerakan 98 sampai ke saat ini gitu. Nah, sebenarnya semangat barikade itu didirikan dalam konteks mengawal proses reformasi itu, apa substansi yang penting Bang untuk disampaikan bahwa ya barikade ada ini karena
itu. Kalau itu kita geser ke sini. Ada korban dari peristiwa perjuangan buruh. Ini kita punya Marsinah. Nah, di sini narasi tentang Indonesia tidak baik-baik saja di tahun 90-an hingga kemudian Presiden Soeharto jatuh di tahun 98. Nah, dari sinilah kemudian masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa berikrar untuk harus ada reformasi, turunkan Soeharto, Orde Baru harus berakhir. Nah, ini yang kemudian setelah kita berhasil, Soeharto jatuh, kita harus kawal nih. Iya. Indonesia setelah reformasi mau ngapain? Anak-anak muda terus mau ngapain? Main gadget aja kah? Ataukah main game aja kah? Atau apa? Nah, inilah yang kita kawal nih. Republik ini kita kawal agar kemudian sampai dengan anak cucu nanti Indonesia masih baik-baik saja. Indonesia justru lebih menuju ke masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur lah, gitu, kira-kira begitu. Itu karenanya ada sumpah itu, sumpah pemuda, sumpah mahasiswa di sana gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Nah, konteks pengawalan Bang, kalau kita mau lebih dalam lagi, kalau kita melihat bagaimana kemudian kita bisa menjaga agar negara ini berjalan ke arah yang lebih baik, itu kan tidak bisa lepas juga dari pemimpinnya, Bang. Kita punya jargon, kawal demokrasi, jaga Indonesia. Iya. Lalu kalau saya coba, kalau boleh nih Bang ya, artinya kita melihat soal figur-figur pemimpin atau presiden kita saat ini, apakah Barikade juga termasuk ikut serta dalam hal menentukan pemimpin yang menurut Barikade ini adalah sosok pemimpin yang memang bisa melanjutkan cita-cita reformasi. Wajib dong, wajib. Jadi sebagai rakyat yang baik, sebagai bagian dari bangsa yang baik, kita harus ikut menentukan nasib bangsa ini, nasib anak cucu kita. Nah, ini menjadi kewajiban bagi kita untuk ikut serta tegak lurus kawal Jokowi, misalkan hari ini presiden yang sah. Nanti berikutnya tegak lurus ikut menjaga konstitusi kita. Ketika konstitusi kemudian disepakati secara kolektif berubah, ya kita jaga perubahannya. Ketika kemudian konstitusi itu dirubah lagi, ya kita jaga proses itu. Artinya apa? Komitmen Barikade 98 adalah ruh reformasi yang itu mencita-citakan Indonesia menjadi masyarakat yang baik, ya kita kawal secara baik. Kira-kira itu. Berarti Bang Sandi kan secara tidak langsung ikut mengawal nih Bang ya, pemilihan Pak Jokowi, lalu kemudian sampai kemudian 2 periode, dan ini kan rencananya kan akan habis nih Bang secara konstitusional. Dan kalau dari Bang Sandi sendiri lebih setuju diperpanjang masa Pak Jokowi atau mengambil figur yang baru? Kan kalau kita nih lebih memilih kepada komitmen tegak lurus ikut Pak Jokowi. Tapi di sisi lain kita berkomitmen untuk menjaga Indonesia secara lebih bagus lagi. Karenanya dalam konteks menjaga Indonesia, mengawal demokrasi, kita tegak lurus nih ikut Pak Jokowi. Pak Jokowi hari ini menyampaikan tidak mau 3 periode. Ya, kita akan kawal tidak mau 3 periode. Berarti konsekuensi logisnya adalah mencari pemimpin yang bisa menjaga estafet kepemimpinan secara bagus. Tapi kalau kemudian amanatnya adalah ada toleransi kemudian untuk memperpanjang 2 tahun, 3 tahun, kalau itu menuju kebaikan, ya kita akan ikuti. Karena tentunya ada variabel masyarakat dunia, ada variabel ekonomi, politik, ada variabel konstitusi yang juga harus kita pedomani. Nah, hari ini Barikade 98 tegak lurus dengan Pak Jokowi. Siapapun yang kemudian mengganggu pemerintahan beliau sampai nanti dari 2024 atas nama agama, atas nama apapun, ya Barikade 98 di depan. Berhadapan dengan Barikade. Berhadapan dengan Barikade, siapapun yang mengganggu Indonesia, kira-kira begitu. Nah, mungkin terakhir nih Bang, kalau misalnya kemudian Pak Jokowi tetap menghendaki ya sudahlah, sudah selesai masanya, ada nggak figur Barikade yang mungkin bisa dibocorin dikit? Rambut putih dan bergerut keningnya. sama juga. Rambut putih dan bergerut keningnya. Maknanya adalah bahwa kita ingin memiliki pemimpin yang serius memikirkan rakyatnya, tidak hanya ongkang-ongkang kaki,
Dan juga kemudian saking seriusnya, sama seperti almarhum ayah saya, beliau berpikir, berdoa, tidak hanya berpikir loh ya, berpikir, bertindak dan berdoa untuk bangsa dan negara. Seperti juga almarhum ayah saya, pesannya adalah berdoalah untuk presiden kamu, pemimpin kamu. Itu untuk menjaga 200 juta lebih rakyat Indonesia. Berarti pemaknaan rambut putih dan ada kerut itu tidak serta-merta hanya menunjuk kepada satu orang ya? Oh tidak. Itu punya filosofi yang sangat kuat. Artinya seorang seperti saya hari ini belum layak jadi presiden. Iya. Belum layak karena masih rambutnya belum putih dan belum berkerut. Artinya ruang saya untuk menjadi pemimpin negara ini belum cukup untuk saya. Tetapi mereka yang hari ini punya kesempatan, punya partai politik, punya kewenangan untuk mengusulkan satu calon, dan yang mereka lah. Karya-karyanya ya, juga. Mereka lah. Ya saya kira figur-figur ketua-ketua partai, Pak Prabowo, kemudian ada lagi Ketua Partai Golkar, Ketua PKB, mereka layak untuk nyalon jadi presiden. Apakah mereka dicintai dan terpilih? Ya, kontestasi lah. Cuman Barikade 98 tegak lurus. Kalau misalkan nanti Pak Jokowi ke Pak Ganjar, kita ikut Pak Ganjar. Kalau nanti Pak Jokowi ke Pak ET, kita ikut Pak ET. Berarti lebih ke... Kalau Pak Jokowi nanti ikut ke Pak Prabowo, kita ke Pak Prabowo. Berarti lebih kiblatnya lebih ke Pak Jokowi ya? Karena investasi 10 tahun terakhir ini luar biasa loh. Luar biasa. Kalau itu kemudian ganti kepemimpinan dan itu tidak berlanjut. Rakyat juga yang nanti kasihan. Iya. Bongkar lagi. Bongkar pasang lagi. Hanya itu aja sih. Barikade, ruh reformasi adalah hari ini Indonesia sudah bagus, teruskan kepada pemimpin yang lebih bagus lagi. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Iya.